Teman-teman di sini Sobat Green ada yang tahu nggak tahun berapa sih yang tercatat secara resmi sebagai tahun terpanas dalam sejarah? Angkat tangan ya, ada yang tahu tahun terpanas dalam sejarah itu tahun berapa? Ada yang tahu? Berapa Mas? 2000? Kurang tepat. Ada yang mau jawab lagi tahun berapa yang terpanas tercatat dalam sejarah? Boleh? Ya, berapa Ibu? Betul 2024, boleh kita kasih tepuk tangan. Beda tipis sih 2025 juga udah berasa panas-panas gitu ya. Oke, jadi tahun 2024 ini secara resmi tercatat sebagai tahun terpanas dalam sejarah. Di mana berdasarkan data dari National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA dan lembaga-lembaga ilmiah dunia lainnya, suhu global tercatat 1,46 derajat Celcius lebih tinggi dibandingkan masa pra-industri. Dan ini melampaui rekor sebelumnya di tahun 2023. Data dari Uni Eropa bahkan menyebutkan bahwa tahun 2024 telah mencapai 1,6 derajat Celcius melewati batas aman 1,5 derajat Celcius yang disepakati dalam perjanjian Paris. Fakta ini bukan hanya catatan statistik saja, ini adalah alarm nyata bahwa krisis iklim telah memasuki fase genting. Dampaknya sudah dan akan terus kita rasakan dalam bentuk cuaca ekstrim, hilangnya keanekaragaman hayati, krisis pangan, dan ancaman terhadap kehidupan manusia terutama kelompok rentan. Oke, langsung saja kami mengundang pendiri dan ketua Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh HK, Ibu Farwiza Farhan. Kita berikan aplaus. Dan untuk memandu jalannya sesi sore ini kami mengundang Head of Executive Board Koalisi Ekonomi Membumi, Mbak Gita Syahrani. Kita berikan aplaus. Silakan Mbak Gita. Green resilience atau ketangguhan di berbagai lini yang harusnya menyeimbangkan antara manusia, alam dan juga semesta. Hari ini ada salah satu temen idola juga kalau buatku gitu ya, inspirasi juga yang lumayan menggambarkan sih sosok yang tangguh, asik. Dan seimbang juga dari kacamata perjuangannya di tapak, tapi juga sebetulnya banyak sekali yang Kak Wiza ini kerjakan di tingkat nasional bahkan di tingkat global. Mungkin aku mau kasih pertanyaan dulu nih sebelum masuk ke Kak Wiza gitu ya. Karena hari ini kita akan ngomongin soal tes kesehatan, asik. Tes kesehatannya Bumi, mungkin mau tanya dulu sama teman-teman yang udah hadir di ruangan ini. Kalau boleh ditampilin, nah ini ada slide-nya nih. Mau ngecek gimana kondisi kesehatannya teman-teman di hari ini Kak Wiza. Kita nanya rating 1 sampai 5 hari ini, teman-teman rasanya gimana? Kalau aku mungkin kalau boleh ratingnya mungkin di 2,5 soalnya lagi batuk sama lagi agak demam sebetulnya. Kira-kira kalau teman-teman gimana nih? Mungkin kita kasih waktu sekitar ya 30 detik lagi, 30 detik, 40 detik lagi mungkin untuk ngevote. Wow, 4 ya. Lumayan nih pada sehat-sehat ya yang yang ngevote. Kita tunggu nih Kak Wiza berapa Kak kalau mau di rating kira-kira 1 sampai 5 Kak? Aku raganya 5 ya. Wow. Tapi jiwanya kayaknya 2. Oh jiwanya 2, raganya 5, yang penting fit ya. Nggak apa-apa. Jadi berarti kalau jiwanya 2, raganya 5, average ya. 3,5. 3,5 ya average-nya ya. Siap-siap. Udah 21 orang. Kebanyakan di sini kayaknya di tengah-tengah. Kayaknya 45%-an itu 4 sebetulnya skornya. Jadi lumayan nih. Lumayan pada sehat, ada 35 orang yang udah ikutan. Thank you banget teman-teman. Kalau aku lihat di titik 1 sama 2
ini nggak ada yang nyentrang dan banyak yang 5 malah 27%. Jadi lumayan ya, boleh kasih tepuk tangan di sini. Lumayan sehat-sehat nih yang hadir. Terima kasih banyak, nanti kita akan revisit polling ini dan aku balikin ke Kawiza nih. Kalau teman-teman di ruangan ini average-nya 345 skornya, kalau Bumi apa kabar? Bumi kayaknya nggak sesehat teman-teman di ruangan ini saat I ini. see. Jadi tahun lalu itu sempat ada launching Planetary Health Check, hasil check up-nya planet Bumi. Nah tahun lalu hasil check up-nya planet Bumi menunjukkan bahwa 6 dari 9 batasan kesehatan planet Bumi itu udah terlewati. Ini jadi kalau di manusia nih ada ambang batas kolesterol, asam urat gitu ya. Nah ini Bumi punya ambang batas Darah juga ya. tinggi, gula. Yes. Nah kalau Bumi ambang batasnya tuh ada di biodiversity, Oke. climate, pollution, biosphere, land use, Aha. air segar, fresh water dan nutrients. Ya. Nutrients itu adalah kalimat pemilihan kata yang menarik karena kalau di manusia nutrisi itu kan terdengar seperti sesuatu yang baik dan kita butuhkan. Betul. Tapi kalau dalam konteks planet Bumi, nutrisi itu bisa berarti komponen seperti fertilizer, Oke, seperti pupuk yang seperti kimia. pupuk kimia yang berlebihan ada di alam, Oke. sehingga bereaksi terhadap organisme lain dan kemudian menimbulkan fenomena-fenomena seperti algae bloom. I see. Algae Ya, bloom ya, itu bahasa ya, Indonesianya ya. apa ya? Apa ya bahasa Indonesianya ya? Menarik ya. Oke, itu PR kita ya. Algae bloom bahasa Indonesia tapi itu fenomena yang memang merubah ya fitur fisikal dan juga karakteristik algae sih ya. Karakteristik kawasan pesisir. Ya, benar. Karena kawasan pesisir itu kan biasanya kita kenal dengan terumbu karang, Ya. air yang jernih, ekosistem yang sehat. Tapi juga kalau terlalu banyak fertilizer yang mengalir dari perkebunan melalui sungai ke laut, terjadi reaksi kelebihan nutrifikasi, Ya. eutrofifikasi. Jadi terlalu banyak zat-zat yang harusnya tidak ada di sana. Ya. Gitu ya. Baik, ini yang tadi Kak Wiza bilang teman-teman berarti kata-kata yang ada di sekitarnya si Bumi yang lagi muter-muter ini Kak, itu berarti ambang batas health check versinya Bumi gitu ya. Dan tadi 6 dari 9 sudah terlanggar. sudah terlanggar. Sudah melewati ambang batas. Udah ninu-ninu nih ya berarti ya. Udah Sudah ninu-ninu banget nih. ninu-ninu, oke. Nah kalau dibandingin sama Indonesia, itu kan tadi Bumi konteksnya yang besar gitu ya secara makro. Mungkin teman-teman yang hadir di sini penasaran juga, apakah kondisi yang sama tuh dialami oleh Indonesia? Seperti itu juga nggak sih gitu kondisinya saat ini? Kadang-kadang kalau kita dari sehat ke sakit, itu kan ada simptom-simptom yang mulai muncul ke permukaan. Jadi kalau misalnya kita kena infeksi dan agak parah, tiba-tiba kita bisa demam, terus lemes, batuk-batuk dan sebagainya. Itu simptom bahwa tubuh kita tuh sedang berjuang. Nah, Bumi mulai menunjukkan simptom-simptom yang sama. Contohnya yang paling dekat aja, banjir di Bali yang sedang terjadi saat ini. Saat ini, yes. Sedang terjadi saat ini, itu adalah bentuk di mana Bumi mencoba mengatakan bahwa udah over capacity nih. Yes. Pembangunan yang terjadi sudah di luar ambang batas yang Bumi bisa Toleransi. kelola, bisa tolerasi. Karena pada akhirnya Bumi itu sangat mirip dengan tubuh kita. Tubuh kita itu bisa memperbaiki diri sendiri. Ya. Jadi kalau luka nggak selalu harus dikasih obat-obatan. Obat-obatan, Kadang-kadang tubuhnya bisa healing sendiri. Bumi juga begitu. Tapi kalau sudah parah, mungkin Bumi membutuhkan bantuan. Sama kayak kita ketika infeksinya sudah parah, mungkin kita perlu antibiotik. Ya. Nah, antibiotik buat Bumi itu apa sih? Apakah itu? Ada banyak sebenarnya Ya. aksi yang perlu kita ambil. Oke. Kalau misalnya banyak dari kita itu yang berpikir masalah lingkungan terbesar itu adalah perubahan iklim. Tapi ternyata dalam Planetary Health Check itu ditemukan bahwa perubahan iklim hanyalah salah satu Ya. dari masalah kesehatan yang dialami oleh Bumi. Kehilangan keanekaragaman hayati juga masalah yang cukup besar. Rusaknya sumber-sumber mata air tawar juga masalah yang cukup besar. Ya. Polusi, plastik,
dan zat-zat lain. Itu juga masalah yang cukup besar. Dan masalah kesehatan bumi terkait langsung dengan masalah kesehatan manusia. Seberapa banyak dari kita yang sadar bahwa microplastics ada di hampir setiap satwa yang ada di bumi. Yang kita konsumsi juga ternyata banyak mengandung mikroplastik. Akhirnya mikroplastik ini terakumulasi di dalam organ-organ manusia. Kita bahkan belum sepenuhnya paham apa yang akan terjadi pada manusia ketika kita mengakumulasi mikroplastik di dalam Badan kita sendiri. dalam ya? badan kita sendiri. Iya, itu kemarin jadi ingat waktu keluar risetnya karena baru-baru ini kan di Geneva di mana heboh-heboh karena kita tidak menandatangani, tidak turut menandatangani juga gitu ya, larangan untuk plastik sekali pakai, risetnya keluar gitu dan ternyata yaitu mikroplastik sudah mengakar nih di badan kita sendiri. Tapi saya juga nggak tahu apakah ini tuh jadi sesuatu yang kita juga sadar penuh gitu ya bahwa ini kita udah sebagian dari badan kita berarti isinya sama kayak tadi contohnya bumi udah zat-zat yang seharusnya tidak ada di sana. Kayak plastik should not be part of our body gitu. Yet saat ini itulah yang terjadi secara riset. Nah aku pengen menyoroti lebih dalam lagi nih Kak Wiza kan tadi seperti Kak Wiza bilang banyak banget yang harus dilakukan supaya buminya lebih sehat karena kondisi bumi saat sekarang memang membutuhkan pertolongan manusia gitu ya. Dan kitalah jangan-jangan yang akan menjadi antidot atau antibiotiknya tuh bisa jadi aksi-aksi yang kita lakukan. Nah aksinya yang Kak Wiza pilih itu kan selama ini sangat konsisten untuk mempertahankan Loser. Sebagai salah satu tempat di mana kita masih bisa bilang itu tuh kalau bumi dijagain tuh bentuknya kayak gitu ya. Kalau idealnya tuh dijaga seperti bagaimana Loser harusnya dijaga, maka satwanya juga di sana tetap bisa hidup berdampingan dengan manusianya, teman-teman bisa juga bermata penghasilan yang mencukupi di situ tanpa harus merusak. Ini yang sudah lama sekali dikerjakan oleh Kak Wiza. Nah melihat tadi gitu, buminya sudah nggak sehat. Di Indonesia banyak banget fenomena yang memang mengakar juga, menunjukkan lumayan konsisten nggak sehat juga gitu ya. Nah, dirimu udah lama melihat Loser ini sebagai fokus bekerja. Apakah mendapatkan image yang sama juga atau sebetulnya Loser inilah yang jadi harapan sebetulnya dibandingin tempat-tempat lain? Aku nggak bisa bilang bahwa Loser menjadi satu-satunya harapan. Karena yang pertama ada sangat banyak harapan di banyak tempat. Yes. Di seluruh Indonesia termasuk. Apalagi kalau kita ngelihat lebih jauh di skala global. Ya. Ada sangat banyak movement, terutama yang didorong oleh anak-anak muda yang menunjukkan bahwa masa depan yang berbeda itu masih amat sangat mungkin. Yes. Sama kayak ya kalau manusia sakit parah pun, misalnya kita kena cancer gitu, masih ada harapan bahwa kita masih bisa berobat, kita masih bisa melakukan begitu banyak hal untuk menyembuhkan diri kita, tentu dengan bantuan. Jadi sama dengan bumi dan sama dengan lanskap seperti Loser. Loser juga bukan lanskap yang sempurna tanpa celah, tanpa ancaman. Yes. Loser mengalami sangat banyak ancaman mulai dari kehilangan tutupan hutan, kerusakan melalui infrastruktur yang tidak tepat, kebijakan yang kemudian mendorong ke lebih besar kerusakan hutan, ketidakadilan yang terjadi di tingkat tapak itu juga terjadi di kawasan ekosistem Loser. Tapi yang menarik, kawasan ekosistem Loser itu punya sejarah perlindungan dan konservasi yang sudah sangat lama, jauh lebih lama daripada keberadaan saya di sana. Yeah. Kawasan ekosistem Loser itu menjadi kawasan konservasi awalnya itu atas permintaan tetua adat. Waktu itu mereka memintanya ke siapa? Ke pemerintah kolonial Belanda. Oh jadi bahkan sebelum kita merdeka. Bahkan sebelum Indonesia merdeka. Kenapa? Karena waktu itu para tetua adat melihat kerusakan hutan yang terjadi di daerah Sumatera Utara. Ya. Lalu mereka menyambungkan, oh ketika ada kerusakan hutan, di sana ada juga kerusakan sosial, fungsi sosial. Karena itu para tetua adat ini khawatir ketika pemerintah kolonial Belanda mulai melakukan riset di area Loser untuk eksploitasi. I see. Jadi mereka bilang kalau memang nggak ketemu apa-apa, mending area ini dijadiin kawasan konservasi aja. Yes.
di masa itu pemetaan belum menjadi hal yang dimiliki oleh semua orang. Ya. Jadi mereka menggambarkan tolong dikonservasi area yang membentang dari Sungai Tripa sampai Buloh Sema. Gunung-gunung yang membentang sampai ke Pegunungan Alas. Jadi deskripsi itu yang kemudian menjadi Wildreservat de Loisser. Oke. Jadi kebayang. perlindungan kawasan ekosistem Loisser terjadi sangat lama, hampir 100 tahun. Yes. Dan itu diteruskan oleh pemerintah Indonesia, diteruskan oleh banyak orang. Saya datangnya jauh belakangan. Meneruskan perjuangan yang memang udah dimulai dari ratusan tahun sebetulnya ya. Betul. Tadi menarik banget alasan kenapa konservasi hutan menjadi salah satu yang dimintakan atau dinegosiasikan waktu itu adalah karena di Sumatera Utara hutannya atau alamnya rusak, terus ada dinamika sosial yang akhirnya terpengaruh juga. Itu boleh ceritain dikit gak sih, dan mungkin bisa menyoroti aspek itu, apakah jadi sesuatu yang ditemukan juga selama bekerja di Loser? Kalau alamnya terjaga, masyarakatnya kayaknya rukun dan berdampingan, tapi kalau udah rusak mungkin dinamikanya juga rusak. Itu bener gak tuh sampai sekarang? Aceh itu kan dikenal dengan daerah Serambi Mekah ya. Jadi ada value-value religiusitas yang melekat di para tetua adat di sana. Yang mereka saksikan di Sumatera Utara kebetulan ketika terjadi perkebunan skala besar, pertambangan skala besar, juga banyak pendatang yang mungkin tidak mengenal daerah, tidak mengenal adat istiadat, tidak mengenal pola perilaku yang dianggap bisa diterima di daerah tersebut. Jadi disitulah muncul kerusakan sosial yang datang dari hilangnya rasa hormat, respect terhadap budaya lokal. Ya. Jadi memang saling berkaitan ya, karena budaya dan tadi kata kuncinya adalah respect ya, menghormati bagaimana sih berdampingan itu, hidup berdampingan bukan hanya dengan alamnya tapi juga dengan sesama, itu jadi akhirnya sesuatu yang berkelindan ya. Thank you banget Kak Wiza. Habis ini aku masih ada satu pertanyaan ke Kak Wiza, tapi kalau boleh ditampilin kodenya, teman-teman boleh masukin pertanyaan juga. Karena kita pengen dengar dari teman-teman juga, jadi bisa langsung join ke QR code ini, masukin langsung aja pertanyaannya, nanti aku akan ngintip udah ada atau pertanyaannya atau belum pertanyaannya langsung di handphoneku gitu ya, untuk kita bisa jawab. Tadi Kak Wiza udah mention perjalanannya perlindungan Loser ini sendiri seperti apa. Nah kalau di Yayasan HK akhirnya bagaimana sih pilihan-pilihan model perlindungan kawasan Loser sendiri yang akhirnya jadi fokus perjuangannya Kak Wiza dan teman-teman saat ini? Aku boleh pengakuan dosa ya? Apa tuh? Jadi dulu ketika aku baru memulai kerja-kerja konservasi di kawasan ekosistem Loser, aku membawa perspektif paradigma konservasi kolonialis. Wow, gimana tuh? Apakah itu? Aku juga takut nggak ngerti nih soalnya. Gimana? Di dalam pendidikan orang-orang yang bekerja orang-orang yang kuliahnya biologi dan ekologi dan belajarnya konservasi, kita sering dididik bahwa perlindungan suatu kawasan itu terpisah dari masyarakat yang tinggal di sana. I see. Jadi benar-benar emang fokusnya ke melindungi alam, melindungi binatangnya, satwanya, flora, fauna, funga. Tidak ada manusia di dalam cerita itu. Dan kamu memang sebagai biologist dididiknya seperti itu? Dididiknya seperti itu. Baik. Jadi dulu aku berpikir, oh memang kawasan konservasi area yang dilindungi itu harus kosong. Gak boleh ada manusianya? Gak boleh ada manusianya. Tolong pada pindah dulu, boleh gak gitu? Iya, jadi dulu karena paradigma seperti itu, kita semacam punya perspektif bahwa orang-orang yang tinggal di kawasan konservasi, yang menebang, yang mengambil satwa, itu melakukan perilaku yang salah. Semakin kesini, semakin banyak engaging masyarakat, belajar dari masyarakat, baru saya menyadari bahwa masalah terbesar itu justru bukan masyarakat yang menebang, justru bukan orang yang berburu rusa, berburu babi di hutan, tapi ternyata korporasi yang skala besar mengambil lahan puluhan ribu hektar dalam waktu singkat, dan kadang-kadang ini juga berdampak pada keberadaan satwa melalui konflik yang terjadi antara gajah dan misalnya perkebunan sawit dan sebagainya. Jadi
proses pembelajaran ini sebenarnya membuka mata. Karena relasi antara manusia dan alam sebetulnya sangat dekat. Dari masyarakat saya belajar bahwa masyarakat tahu persis apa yang terjadi pada sungai. Masyarakat tahu persis bagaimana satwa itu beredar di suatu daerah. Mereka punya cerita, mereka punya folklore, mereka punya myth yang berangkat dari pengalaman dan pengetahuan yang dihasilkan dari engagement selama bergenerasi-generasi. Jadi orang-orang kayak saya nih, yang belajarnya biologi dan ekologi aja, kadang-kadang menjadi buta karena kita mengecilkan fungsi masyarakat tadi, kita mengecilkan cerita-cerita dan budaya. Itu menarik banget tadi pagi, kita juga ikutan sesi gitu ya, bikin sesi di sebelah dan diskusinya tentang pola ekonomi yang terbentuk gitu. Pada saat masyarakatnya memang dekat dengan alam, dia memang hidupnya itu benar-benar berdampingan dan mengandalkan alam untuk kebutuhannya, memang dia akan jadi yang paling pertama yang jagain sebetulnya gitu. Karena ya kalau enggak dia lapar. Itu ada Mas Agam tuh yang menyimpulkan itu gitu ya risetnya. Ternyata konsisten juga ya dari sisi ternyata masyarakat sendiri kedekatannya tuh sangat kuat. Tapi masalahnya bukan masyarakatlah yang pada akhirnya mengganggu nih keharmonisan hubungan manusia dengan alam, tapi intervensi-intervensi yang sifatnya skalanya jauh lebih besar dan rata-rata itu korporasi seperti yang tadi Kak Wiza bilang. Nah ini pas banget udah ada yang masukin dan semuanya pakai nama, thank you ya. Jadi aku bisa namain, bisa bacain namanya. Ada Bunga Irmadian yang bertanya, Kak boleh diceritakan sedikit nggak tantangannya apa sih waktu berjuang di Loser, terutama berhadapan dengan pemerintah daerah setempat, didukung atau memang ini juga jadi salah satu tantangan atau seperti apa? Tentu tantangan terbesar itu adalah paradigma. Paradigma bahwa untuk ekonomi kita bisa bertumbuh, maka kita harus melakukan eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Oke, ini paradigma ya? Itu paradigma yang kemudian diterjemahkan menjadi kebijakan. Yang kemudian diterjemahkan menjadi budget, yang kemudian diterjemahkan menjadi implementasi. Lagi-lagi karena paradigma bahwa kita harus eksploitasi, maka kebijakan yang dipilih bukan konservasi. Kebijakan yang dipilih bukan alternatif-alternatif seperti nature-based solutions, seperti ekonomi restoratif, seperti ekonomi lestari. Jadi pilihan yang diambil adalah yuk kita buat tambang nikel sebanyak-banyaknya di area yang punya potensi. Yuk kita buka tambang emas, tambang batu bara di mana ada area yang masih mempunyai potensi tersebut. Oh ada hutan luas nih, yuk kita ambilin kayunya. Kemudian kita konversi menjadi perkebunan. Seolah-olah hutan yang berdiri tegak itu tidak memberikan manfaat secara ekonomi. Padahal kenyataannya kita bisa lihat sendiri di daerah seperti Aceh. Kami sempat melakukan pemetaan relasi antara bencana dan deforestasi. Selama ini kita paham bahwa deforestasi itu berujung pada bencana, terutama di daerah-daerah yang punya kelerengan, daerah yang sensitif. Tapi ketika kita overlay antara daerah aliran sungai yang banyak kehilangan tutupan hutan dan frekuensi bencana, kita menemukan bahwa konsekuensi bencananya itu stretch sampai jauh ke masa depan. Oh, jadi bukan cuma amplifikasi, tapi dia juga sebetulnya mungkin tidak dapat terhindarkan gitu ya, tidak untuk jangka waktu yang lebih panjang lagi. Untuk jangka waktu yang jauh lebih lama. Contohnya di daerah aliran sungai Pesangan, di daerah Aceh Utara. Itu kerusakan hutannya terjadi secara sangat masif di tahun 80-an. Kalau kita cuma melihat data antara tahun 90-an sampai tahun 2025, relatif sangat sedikit kehilangan tutupan hutan. Tapi di daerah itu intensitas dan frekuensi banjir sangat tinggi. Ternyata keputusan yang diambil 40 tahun yang lalu dampaknya masih terasa sampai sekarang. Jadi kita bisa bayangkan keputusan yang terus-menerus kita ambil hari ini akan terus dirasakan oleh generasi yang mendatang. Ini tadi Kak Wiza mention juga gitu bahwa pola-pola pikir yang melihat hutan yang masih tegak berdiri itu nggak ada value. Nah ini juga sebagai saya ngelihatnya justru kalau kita balik ke tadi health check gitu ya dari sisi Indonesia sendiri, sebenarnya jangan-jangan kita harus melihat ada atau tidak adanya hutan yang masih terjaga itu sebagai salah satu
warning sign atau healthy check dari negara kita sendiri gitu. Karena begitu makin dikit, maka tadi tingkat kebencanaan bisa jadi makin naik gitu. Bukan bisa jadi sih, memang iya gitu kan. BNPB pun mengatakan seperti itu. Di luar dari itu juga sebetulnya hal-hal yang biasanya mungkin kita tidak harus berpikir terlalu panjang seperti kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, itu juga akhirnya pasti ada dampaknya dari sisi hutan. Nah tadi aku sempat ngomong nih teman-teman ke Kak Wiza karena ada beberapa inovasi ya yang dilakukan sama teman-teman HK di sana pada saat mencoba melindungi nih keseluruhan area di Luser. Salah satunya adalah dengan bekerja sama ibu-ibu dan perempuan. Nah ini menarik banget nih, boleh cerita sedikit nggak soal itu? Karena aku habis nitip tolong bawain tepung pisang yang dibikin sama ibu-ibunya sebagai salah satu potensi dari hutan Luser yang mungkin belum terlalu tergali gitu ya. Bayangkan gini ya, separuh penduduk bumi itu perempuan, minimal. Bayangkan kalau perempuan nggak terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Ya. Bayangkan kalau perempuan nggak terlibat ikut pemilu. Bayangkan siapa yang akan memperjuangkan hak-hak perempuan. Ternyata hal yang sama juga terjadi di dunia konservasi. Ketika kita membayangkan pelindung hutan gitu, seringkali kebayangnya langsung bapak-bapak, laki-laki. Yang keker gitu ya, yang kayak tough bawa, gitu kan. yes. Iya pakai seragam. Udah kayak Rambo gitu kan. Kayak Rambo. Ya. Tapi ternyata para perempuan itu justru punya peran yang sangat besar karena mereka sangat persuasif. Yes. Karena ternyata mereka sangat convincing. Jadi ada salah satu cerita soal kelompok perempuan yang ada di desa Damaran Baru. Di desa Damaran Baru ini terletak di Bandar Meriah. Nah mereka itu tinggalnya di kaki gunung. Di kaki gunung di tahun 2007 mereka sempat mengalami banjir bandang. Oke, jadi emang langsung mengalami dampak nih ya. Ketika banjir bandang terjadi, kebanyakan mereka adalah petani kopi. Ketika banjir bandang terjadi, nggak cuman kebun kopinya yang habis tersapu dan jadi dipenuhi dengan batu-batu kerikil, rumah mereka juga tersapu, fasilitas umum juga ikut hilang. Mereka menjadi refugee. Mereka menjadi refugee dan harus mengevakuasi diri ke sekolah, ke tempat-tempat terdekat. Ketika itu terjadi, mereka menyadari sebenarnya kenapa banjir itu terjadi. Karena ada kerusakan hutan di hulu. Cuman awalnya para bapak-bapak, para suami mereka yang tadinya berpatroli ke hutan, sebenarnya udah punya inisiatif nih di tingkat tapak. Patroli ke hutan, kalau ketemu sama illegal logger langsung berkelahi. Jadi illegal loggernya ribut. Jadi illegal loggernya juga resisten kan. Gimana kalau kita lagi mengerjakan sesuatu terus tiba-tiba dimarahin pasti resisten dong. Iya. Terus ibu-ibu ini perlahan-lahan karena bapak-bapaknya pergi ke hutan penasaran juga pengen ikut. Oke. Pengen ikut, awalnya pengen ikut ke hutan, pengen ikut piknik, pengen ikut main. Pas ketemu illegal logger, bapak-bapak berkelahi, ibu-ibu menengahi. Oh. Ibu-ibunya bilang, Bapak di mana waktu banjir kemarin? Bapak tahu nggak sih waktu banjir kemarin rumah saya ikut tersapu, rumah Bapak ikut tersapu nggak? Dari dialog-dialog ringan itu justru para illegal logger terketuk hatinya. Karena pada akhirnya ada sistem sosial juga yang terjadi di sana. Ya. Ada sistem sosial di mana masyarakat tidak suka untuk berkonflik secara terbuka. Jadi ketika sesama masyarakat menunjukkan kepedulian satu sama lain, hatinya terketuk karena itu bukan orang lain. Jadi, ini menarik ya. Menarik, terus ibu-ibu ini mulai berpatroli, mereka mulai merestorasi hutan, mereka menjadi agen yang sangat efektif dalam upaya perlindungan hutan. Kami sebagai LSM yang ada di tingkat tapak, jadi belajar juga dari proses ini. Ada ibu-ibu yang suaminya tadinya illegal logger. Oh. Terus ibu-ibunya ikut patroli, suaminya jadi gak enak hati. Jadi, aduh kok istri saya patroli saya ya. Oh gitu, terus jadi akhirnya dia berhenti jadi illegal logger. Dia jadi berhenti, akhirnya dia ikut patroli juga. Dia ikut patroli juga, jadi, menarik. Iya. Dan ini kalau kita sebut berarti nanti teman-teman kalau udah dengar kata-kata pelindung hutan, penjaga hutan jangan langsung otomatis cowok-cowok gitu ya. Ternyata ini ibu-ibu perempuan di Aceh juga ternyata sekarang sudah menjadi para penjaga hutan. Dan ini mereka dapat pendapatan Kak dari situ Kak? Mereka mendapatkan pendapatan dari kegiatan lain yang terjadi di sekitar hutan. Termasuk kegiatan wisata. Terus yang juga menarik,
sejak mereka mulai patroli, perilaku dan social stance-nya mereka di desa berubah. Oke. Jadi kata kepala desa, dulu ibu-ibu ini kalau kita lagi rapat, mereka buat kopi, mereka biasanya seksi konsumsi. Oke. Tapi sekarang ibu-ibu ini kalau kita lagi rapat, dia ikut rapat. Dialah kontennya ada di dia ya. Kontennya ada di dia, Nice. dia ikut rapat, dia ikut arguing soal budget. Oh bagus. Dia soal ikutan kalau mau ngomong soal strategi desa. Oke, mantap. Tapi maksudnya ini mungkin sekalian ada satu temen yang bertanya tadi soalnya, tapi Kak Wiza barusan sih sebenarnya menurutku udah menjawab ya. Buat komunitas kecil yang tinggal di daerah sekitar Sungai Ciliwung untuk mulai melakukan restorasi seperti apa? Tadi salah satu tipsnya nih, lihat dari masyarakat yang memang langsung terdampak dan jangan-jangan mereka adalah champion yang cocok gitu ya. Terakhir nih kayaknya aku coba gabungin 2 pertanyaan gitu ya. Buat Kak Wiza, 3 sih sebenarnya ini. Jadi ini soal-soal pemerintahan sekarang sih Kak sebetulnya. Jadi lihat kondisi pemerintahan saat ini, terus kebijakan-kebijakan yang masih terasa sangat ekstraktif dan eksploitatif. Abis itu banyak miskonsepsi juga soal apa sih artinya untuk punya keadilan ekosistem gitu. Kak Wiza sendiri nomor 1 masih punya harapan kah gitu kan? Apakah ini akan sukses gitu perjuangannya? Dan kalau memang iya gitu, kira-kira kenapa gitu kali ya? Itu sih, apakah ada harapan yang kiranya bisa diakselerasikan katanya gitu sih? Harapan pasti ada ya. Saya nggak akan masuk ke dunia konservasi yang memang amat sangat banyak perjuangannya kalau saya nggak punya harapan. Kenapa bisa punya harapan? 1, karena pemerintah hanyalah salah satu stakeholder. Mereka bukan segalanya. Masih ada kita yang bisa ada di driver's seat untuk mendorong berbagai jenis perubahan. Di saat yang bersamaan, kita juga punya tendensi untuk mengamplifikasi berita buruk. Jadi fokusnya di situ aja Iya, gitu. jadi kalau kita ngelihat berita buruk, rasanya seolah-olah berita buruk itu menggambarkan segalanya yang terjadi. Memang berita buruk itu terjadi, tapi juga ada banyak berita-berita baik yang datang langsung dari akar rumput. Siap. Yang seringkali nggak terlihat. Yes. Karena kalau seseorang melakukan restorasi skalanya nggak ribuan hektar, itu nggak masuk berita. Kayaknya kurang keren gitu ya, kayak kurang diangkat. Ya. Kalau ada sekelompok orang yang membersihkan pantai yang bukan orang populer, biasanya nggak Benar, masuk berita. biasanya Jadi nggak kita masuk nggak berita. lihat, tapi Ya. pelaku-pelaku itu ada. Siap. What was kalau misalnya boleh sangat spesifik gitu, di dalam 1 minggu terakhir ada nggak satu hal yang beneran Kak Wiza baca terus wah ini aku jadi semangat banget gitu, ada nggak? Yang aku baca ya, sebenarnya ada tapi nggak register ya. Aku ada satu soalnya kalau ditanya soal hukum lingkungan gitu, karena Mahkamah Konstitusi akhirnya keluarin Oh putusan iya, kan. bener. Iya, karena dulu saya sama Wiza kenalan kita masalahnya legal tata ruang dan lain-lain ya, kita ngomongin pengadilan dan di minggu lalu lagi kisruh gitu tiba-tiba ada berita, oh Mahkamah Konstitusi akan melindungi semua aktivis, pelapor, tindak kejahatan lingkungan hidup pada saat mereka sedang berperkara maupun sedang melakukan effortnya. Ada perlindungan lebih gitu. Itu wow secercah berita harapan. baik gitu kan di tengah-tengah banyak hal yang kisruh. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga mampu nih menemukan titik harapan gitu ya di tengah-tengah banyak banget pasti kepusingan, banyak banget hal-hal yang mungkin aduh ini kok kayaknya jauh banget perjuangan gitu. Satu hal terakhir dari Kak Wiza mungkin untuk menjaga kewarasan nih Kak, kesehatan. Tetap sehat jiwanya, tetap sehat raganya. Tadi kalau nggak salah nilainya 3,5 ya average-nya gitu. Ada tips nggak yang bisa dibagikan ke teman-teman yang ada di sini yang mungkin berjuang dengan caranya masing-masing dan butuh juga nih supaya tetap tangguh? Kalau aku sih pribadi tipsnya take a break ya. Take a break, nggak semuanya itu adalah tanggung jawab kita sendirian. Yes.
Karena sebenarnya kita melakukan ini bersama-sama dengan banyak orang. Gerakan ini adalah gerakan kolektif. Jadi kita lakukan apa yang kita bisa semampu kita di hari itu. Mungkin semampu kita di hari itu tuh banyak. Oh, menarik. Mungkin menarik. semampu kita di hari itu ya cuman bales-balesin WhatsApp, Yes. cuman check-in sama temen, kamu kabarnya gimana? Mungkin semampu kita hari itu cuman narik napas. Tapi kita berusaha setiap hari semampu kita dan be compassionate nggak cuman ke orang lain, tapi juga ke diri sendiri. Karena kita kalau sama bestie kan biasanya lebih penyayang ya, tapi sama Aduh, nggak diri. apa-apa, tenang aja gitu Iya, kan jangan kalau sama khawatir, orang lain. nggak harus kok kamu lakukan segalanya sendiri, tapi ke diri sendiri kejam. Iya, diri sendiri kenapa sih gitu aja nggak bisa, udah ngantuk jam segini gimana sih gitu kan. Siap, thank you Kak. Jadi berjeda dan lakukan semampu kita pada hari itu. Jangan lupa tetap sayang sama diri sendiri. Thank you, kita kasih tepuk tangan dong sama Kak Wiza dong. Terima kasih banyak. Aku pertanyaan dong ke teman-teman sebelum kita tutup sesinya, ada satu slide terakhir. Tadi kalau Kak Wiza udah berbagi tips dari kacamatanya Kak Wiza, aku mau nanya ke teman-teman satu kata atau satu mantra nih yang bisa jadi kunciannya teman-teman pada saat teman-teman sedang dor hidup. Gitu. Ini panitia-panitianya Kata Data Safe ya. Mungkin 1 bulan terakhir, 3 bulan terakhir dor hidup. Kira-kira satu kata yang terus diucapkan gitu untuk jadi mantra. Kira-kira kata-katanya apa? Silahkan boleh masuk ke Slido. Mungkin ini akan jadi penutup kita tapi jadi mantranya bareng-bareng juga. Kalau aku tadi ditanya sama Kak Wiza, kalau Gita apa gitu satu katanya agar tetap tangguh. Kalau aku satu katanya itu bisa, tapi bisanya bisa. Bisa iya, bisa enggak, bisa tidur dulu gitu kan. Bismillah katanya. Wah kalau setuju teman-teman bisa ulang tulis kata-katanya supaya jadi makin besar. Sabar, bener lagi. Yakin katanya, napas. Aku belum kaya, bener. Motivasi banget aku belum kaya, aduh. Everything is temporary. Tegar katanya, yuk bisa yuk. Ada yakin lagi, everything shall pass, bahagia, host, adaptasi, bisa kok, bisa, aku tenang. Oke, terima kasih banyak, kita sambut sekali lagi tips dari teman-teman dan juga dari Kak Wiza. Thank you banget Kak Wiza. Oke teman-teman, Green Talk, Walk the Climate Talk. Terima kasih banyak Kak Wiza.